makanannya makanan yang halal atau ajawarihuhu sya'am aba. Kalau orang sudah menjauhkan dari yang haram, berusaha yang halal, jauh dari keharaman, maka anggota tubuhnya akan patuh kepada Allah, mau tidak mau, nggak bisa tidak. Tapi begitu sebaliknya, kalau yang dimakan haram dan urusannya haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan bermaksiat sya'am aba. Biarpun dia tidak menghendaki maksiat, kepleset lagi, masuk lagi, naudzubillah. Ini jadi ada dua hal di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa di saat kita melakukan sebuah kebaikan, maka yang harus kita sadari itu karunia Allah. Maka agar kita senang, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin dihantarkan oleh Ibn Athaillah. Kita ingin dihantarkan sampai di sana. Sehingga dalam segala urusan ibadah kita akan rasa nyaman, bahkan hiburannya adalah ibadah. Wajada, menemukan halawatul iman, manisnya iman. Sehingga di saat sujud dia senang, memohon kepada Allah senang, berbuat baik senang, hiburan bagi dia. Yang kedua adalah untuk bahan koreksi bagi kita. Jika ternyata kita melakukan ibadah kok masih berat, bahkan kan ada namanya fadhail amal, itu kan kelas rendah, ya kelas kita. Jadi kalau ingin berbuat baik harus lihat dulu fadilahnya apa, keutamanya apa, kalau sudah mengamalkan ini dapat apa nanti dari Allah. Lah ini kelas kuli kita, bukan kelas mahbubiyah yang sudah mencintai, kelas kuli ya. Memang tidak apa-apa kita kelas kuli dulu. Jadi kalau mau sholat ini fadilahnya apa, keutamanya apa, kan kita begitu. Wah, ini keutamanya besar, sehingga paling senang dengan hadis-hadis fadail, hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan puasa ini begini, makan ini begini. Itu kata ulama ahli tarbiyah, itu kelas kuli. Jadi main hitung-hitungan dengan Allah. Maka diajak berpikir, jangan jadi kelas kuli, jangan jadi kelas hitung-hitungan begitu. Jadilah kelas makom tinggi, bahwasanya ibadah yang Allah mudahkan untukmu adalah nikmat agung yang Allah berikan sampai derajat itu. Sehingga setelah itu nggak akan bertanya lagi, mana gajiku ya Allah, mana pahala darimu ya Allah, aku sudah banyak berbuat baik ini ya Allah. Dan setelah itu dia akan masuk makom tinggi di hadapan Allah, makom ahli ikhlas, mukhlisin, ahli ikhlas. Ya itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah ini adalah perlahan, dan juga sekaligus kita harus koreksi bahwa jika orang itu melakukan ibadah susah, maka ketahuilah bisa jadi adalah karena makanannya haram, tidak pernah menjaga yang haram. Keharaman yang dilakukan seorang hamba akan menarik melakukan keharaman yang lain lagi, sedikit demi sedikit. Dimulai dari mata yang sering melihat haram, susah membaca Al-Quran, malas. Di saat telinga sering mendengar keharaman, dengar pengajian pun jadi berat. Hatinya dipuasai dengan dengki, benci dan sebagainya, nggak bisa sejuk dengar Al-Quran, bukan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Nggak ada bergetar di saat disebut nama Allah. Nggak ada merasa tambah iman di saat mendengar firman-firman Allah disebut. Kenapa? Hatinya dikuasai dengan kotoran. Maka agar sumber ibadah kita berusaha ada ilmu membersihkan hati, ilmu menjauhi keharaman. Jadi di dalam menjalankan nggak boleh satu saat, tadi harus serempak. Artinya begini, satu sisi kita harus menjauhi daripada kemaksiatan, menjauhi keharaman, dengan mengharap semoga dengan kita menjauhi keharaman agar kita mudah beribadah. Dan di saat beribadah kita harus merenung. Di saat Anda beribadah merenung, kalau ternyata ibadah kok belum senang, belum nyaman, kembali, mungkin haram makanan saya, terus begitu sampai kepada maqam ahli Allah. Kalau sudah beribadah tiba-tiba menikmati sekali, senang sekali, hiburannya adalah ibadah. Sehingga sampai dikatakan oleh para kekasih Allah, mereka akan menjadi hari raya, mereka menemukan kenikmatan yang luar biasa kalau sudah terbenam matahari. Karena waktunya asyik, madu rindu dan kasih kepada Allah. Kalau sudah terbit matahari gelisah, dia harus dengan manusia. Jadi keindahan beribadah. Dan ini antara orang dengan orang berbeda. Bahkan jangankan antara orang dengan orang, antara diri kita sendiri. Hari kemarin kok saya ngaji kok plong, seneng banget, Masya Allah. Bangun malam tuh kok Masya Allah, riang, subhanallah, zikirnya sejuk.
Maka syukuri langsung itu, terima kasih. Lalu waktu kita bangun malam malas banget, ya Allah, doanya tidak khusyuk-khusyuk. Nah, mungkin makanan kita haram, segera koreksi. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dari sebelum ibadah harus kita koreksi. Apa yang kita gunakan dari pakaian kita, makanan kita, minuman kita, mata kita jaga agar kita masuk ibadah dengan indah. Dan di saat kita sudah masuk ibadah, yuk kita rasakan. Untuk mengetahui kita ini sudah sampai makom tinggi atau belum, nikmat atau belum ibadah. Dan kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, nggak melihat urusan pahala lagi. Lah kok kita masih bertanya tentang pahala, ya sudah masuk wilayah ikhlas tapi kelas rendah nanti. Kelas rendah itu bukan bualan, bukan basa-basi, ya itu ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama Bapak Handika Rizky Pratama yang akan membahas tentang makanan halal dan haram. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dalam pembelajaran hari ini anak-anakku semuanya bisa memperhatikan dengan paham, memperhatikan dengan fokus agar paham dengan materi Bapak yang Bapak sampaikan. Bapak di sini akan bahas tentang makanan halal dan haram. Arti makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Adapun sendiri syariat Islam adalah ketentuan yang bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Arti makan haram sendiri itu adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Larangan memakan makanan haram telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam memakan makanan yang halal itu sudah diriwayatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 tentang makanan yang halal yang baik, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Diriwayatkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 tentang makan dari rezeki yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, dalil memakan makanan yang haram di Al-Quran itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dalil makan makanan yang haram di Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Nah, jadi anak-anakku semuanya bisa dipahami, yaitu macam-macam makan halal. Jenis-jenis makanan halal itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, makanan halal lidzati, yaitu halal menurut zatna, yang artinya makanan yang pada hukumnya asalnya memang sudah halal. Contoh makanan halal lidzati adalah makanan pokok semua ikan di laut, binatang ternak selain babi dan anjing. Makan halal karena cara memperolehnya, yaitu makan yang diperoleh dengan cara yang halal, seperti dibeli dengan uang hasil bekerja berupa pemberian,
hibah atau sedekah. Nah, yang ketiga ada makan halal yang diolah dengan cara yang halal, yaitu makan yang diolah dengan proses halal baik dari segi peralatan maupun bumbunya. Misalnya memasak nasi goreng dengan bahan halal, alat bukan bekas masak makanan haram, dan bumbu yang halal. Nah, yang selanjutnya Bapak akan merangkai tentang macam-macam makan haram. Yang pertama ada haram aini. Haram aini tersebut yaitu makanan yang hukum asalnya memang sudah diharamkan. Contohnya daging babi, darah, dan bangkai. Nah, yang kedua ada haram sababi, yaitu hukum asal makanan pada dasarnya halal. Namun karena ada sebab lain, maka makanan tersebut berubah hukumnya menjadi haram. Sebab utama yang mempengaruhi perubahan hukum berasal dari cara mendapatkan dan mengolah makanannya. Nah, selanjutnya ada yaitu ciri-ciri dari makanan halal dan haram. Nah, yang pertama ada ciri-ciri makan halal dan haram. Ciri-ciri makan halal yaitu yang pertama ada dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak berbahaya dan tidak merusak jasmani rohani. Yang terakhir yaitu bersih dan tidak najis. Yang kedua, ciri-ciri makan haram. Yang pertama adalah membahayakan kesehatan. Yang kedua, merusak akal pikiran, tubuh dan jiwa. Yang ketiga, memabukkan atau beracun. Yang terakhir, kotor dan menjijikan. Jadi makan-makan haram itu semuanya yaitu yang sudah termasuk dalam tersebut itu haram hukumnya untuk dimakan ya. Anak-anakku bisa untuk memahami ya. Yang selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang manfaat dan hikmah anak-anakku semuanya makan makanan halal dan haram. Manfaat makanan terbiasa makan halal itu yang pertama adalah terhindar dari murka Allah, terus terpelihara kesehatan kita, hati dan pikiran menjadi bersih, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti Islam agama yang baik dan mengajarkan kebaikan. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama yaitu terjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang terakhir yaitu menumbuhkan perbuatan baik. Jadi anak-anakku dimohon untuk memakan makan yang halal ya. Jadi makan-makan yang halal itu bisa membuat badan kita menjadi sehat. Jadi anak-anakku semuanya bisa lebih cerdas lagi dalam belajar, bisa lebih pintar lagi, bisa lebih tegur, bisa tambah semangat. Kalau makan makanan haram itu marahi bodoh ya. Jadinya nggak usah dikonsumsi, konsumsi yang halal-halal saja. Yang halal juga enak kok. Jadinya yang halal-halal saja. Halal baik yaitu yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Ya, semoga anak-anakku semuanya bisa memahami dari pembelajaran Bapak yang diberikan tadi agar anak-anakku bisa menerapkan dari makanan halal dan haram di kehidupan sehari-hari. Yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan. Begitu ya anak-anakku semuanya. Jadi agar lebih paham lagi, Bapak sudah memberikan sedikit penjabaran tentang makanan halal dan haram. Jadinya anak-anakku bisa membedakan yang halal ini, yang haram itu. Jadinya yang dikonsumsi adalah yang halal saja ya, yang haram ditinggalkan. Nah anak-anakku semuanya, dari pembelajaran hari ini semoga anak-anakku bisa melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram agar sama-sama bisa bersih hati dan pikiran kita dari makan makanan haram. Semoga di pembelajaran hari ini anak-anakku bisa sehat yaitu
sehat jasmani dan rohani dari makan makanan halal dan makanan haram. Terima kasih anak-anak semuanya, dan Bapak akan mengakhiri dari pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan dan khilafan dari segi tutur kata apapun, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.